hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, sehat dan pintar. Allahu Akbar. Kita lihat dulu ya. SD Islam Rawson Fikir, maju terus, tak tertandingi. Yes, Allahu Akbar. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang adab ketika di kamar mandi. Tapi, sebelum Ustazah menjelaskan materi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide yang pertama, Ustazah akan mengulang dulu adab sebelum masuk kamar mandi. Kira-kira anak-anak sudah mempraktekannya belum di rumah? Ustazah ulangi ya. Sebelum masuk kamar mandi, hendaknya anak-anak masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi, kalau anak-anak mau masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kirinya ya. Kemudian, jangan lupa membaca doa. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi adalah sunnah. Jadi, jika anak-anak mengerjakannya, maka anak-anak akan mendapatkan pahala. Bagaimana doa masuk ke dalam kamar mandi? Coba kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba kita baca artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi, ketika anak-anak sudah masuk ke kamar mandi, yang sebelumnya sudah berdoa, insya Allah anak-anak tidak akan diganggu oleh setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu, bagaimana adab ketika di kamar mandi? Yang pertama, jangan berdoa, membaca Al-Quran, atau menyebut nama Allah. Ketika sudah di dalam kamar mandi, anak-anak tidak perlu berdoa lagi, karena sudah berdoa ketika di luar. Kemudian, anak-anak juga tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca basmalah, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, menghafal, apalagi membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Yang kedua, tidak berteriak, berbicara, maupun bernyanyi. Hayo, kira-kira dari anak-anak ini siapa yang suka bernyanyi ketika di kamar mandi? Nah, mulai sekarang karena anak-anak sudah tahu, jadi dihilangkan ya kebiasaannya itu. Ketika di kamar mandi, kita tidak boleh banyak berbicara. Tidak boleh berteriak, tidak boleh bernyanyi. Kenapa? Karena setan itu suka kalau melihat manusia berlama-lama di kamar mandi. Biasanya kalau sudah asyik bernyanyi, lupa waktu ya. Jadi mandinya itu lama. Padahal itu tidak boleh. Ketiga, buang air kecil atau besar dan mandi dengan baik. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Ketika anak-anak mau pipis atau buang air besar, maka pipis dan buang air besar di tempatnya, jangan di sembarang tempat.
Kemudian kalau mandi juga harus dengan cara yang baik, dengan teratur. Bisa ya anak-anakku? Tidak mubazir atau berlebihan menggunakan air. Nah, siapa yang biasanya itu kalau mutar keran, kemudian ditinggal, atau habis mutar keran, dibiarkan airnya sampai mengalir tumpah-tumpah. Nah, itu tidak boleh ya, Nak. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Yang terakhir adalah adab keluar kamar mandi. Yang pertama, dahulukan kaki kanan. Jadi, kalau kita mau masuk, kita mendahulukan kaki kiri. Kalau kita mau keluar, dahulukan kaki kanan. Setelah itu, kita membaca doa keluar kamar mandi. Ayo anak-anakku, kita baca doa bersama-sama. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Nah, alhamdulillah Ustazah sudah selesai menjelaskan materi hari ini. Minggu depan silakan anak-anak mengerjakan tugas di buku paket ya. Sekali lagi Ustazah mau dengar yel-yelnya kita. SD Islam Rawson Fikr, maju terus, tak tertandingi. Yes, Allahu Akbar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.